Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Masih dalam suasana SNBT UTBK 2024. Kali ini Kak Saat akan membahas beberapa soal-soal spill soal atau soal-soal yang beredar di eh, kalangan mereka-mereka yang udah UTBK, kemudian kasih info-info lah tentang UTBK ini soalnya apa aja. Terutama di penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Nah, kita cek dari soal yang pertama. Oh iya, disclaimer dulu bahwa soal-soal ini adalah ya bukan soal asli yang difotokan. Kita nggak mungkin ya ada di ruangan terus ngefoto soalnya langsung dari dari ruangan, tapi ya kita dapat dari ya mereka yang udah mengerjakan, terus kita dengerin, terus kita kembangkan lah, kita coba kembangkan, kita coba cari yang prediksinya seperti apa nih kira-kira. Contohnya nih nomor 1 nih, banyak beredar soal-soal yang bilang bahwa ada soal tentang algoritma, tapi habis itu direvisi lagi bahwa bukan algoritma, maksudnya tuh flowchart. Ya, jadi ada soal flowchart seperti ini contohnya. Nah, uniknya soal flowchart ini udah ada di UTBK 2022 kemarin, jadi 2 tahun lalu ya. Kemudian tiba-tiba nongol lagi nih di 2024. Kenapa bisa kayak gitu kita juga nggak tahu. Mungkin timnya orangnya sama atau timnya yang ya udah mulai capek ada ATM lah. Kita amati tiru modifikasi aja gitu. Nah, ini salah satu soalnya gitu, flowchart. Kita coba aja pakai soal pengetahuan kuantitatif tahun 2022 kemarin yang udah beredar di luar sana gitu. Kita bahas untuk ngingetin teman-teman gimana sih caranya ngerjain soal flowchart. Bisa jadi di antara teman-teman ada nih yang udah lama TO atau mungkin terakhir dapat soal flowchart tuh beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kan udah mulai lupa ya. Oke, kita lihat ada soal dibilang cara mulai mengerjakan. Itu X di mana Y sama dengan X plus 3. Jadi syarat atau kegiatan pertamanya adalah teman-teman nggak usah peduliin ini bentuknya kotak atau bentuknya segitiga gitu. Itu adalah cuma basic dari cara bikin flowchart. Jadi kalau ada perbedaan, ada pemberian keputusan, kalau bahasa Inggrisnya decisive moment, itu bentuknya dominos. Apa sih bahasanya ini? Ya itulah, belah ketupat. Nah, tapi kalau enggak dia kotak aja gitu. Jadi, tapi teman-teman nggak perlu peduli itu. Itu cara yang benar untuk bikin flowchartnya aja. Kalau yang ngerjain nggak penting. Oke, ketika X itu dimasukin ke dalam, di sini ada hurufnya nih, ada persamaannya Y sama dengan X plus 3, kemudian akan dipertanyakan Y-nya itu genap atau enggak. Kalau genap ada soal berikutnya, kalau enggak genap ada soal lain juga. Nah, baru habis itu selesai ketemu huruf W. Kemudian kalau yang genap berarti itu ada Z. Nah, Z-nya itu berapa, nanti ada decisive moment lagi, kemudian lanjut, kemudian selesai. Nah, di sini kita langsung cek soalnya. Jika diberikan X sama dengan 7, udah fokus di situnya aja, X sama dengan 7. Kalau udah tahu X sama dengan 7, manakah pernyataan yang benar? W habis dibagi 3, W bilangan prima, atau 10 habis dibagi W, atau W lebih kecil daripada 7. Jadi dari soal langsung cek ke pernyataannya, terus ya disesuaikan sama yang mana. Nah, seperti biasa Kasat selalu bilang ujung pencarian kita ini sampai mana nih. Kalau dari soal ini ujung pencariannya adalah W. Oke, berarti jangan berhenti sebelum ketemu nilai W-nya sama dengan berapa. Jadi yang dicari tetap langsung W sama dengan berapa nih. Nah, kita udah tahu yang dicari apa, kemudian kita lanjutin. X-nya udah dibilang sama dengan 7. 7 dilanjut ke Y sama dengan X plus 7. Y sama dengan 7 tambah 7. Itu adalah 14. Oke, jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah kaget-kaget ya. Bisa jadi perhitungannya ya sesederhana ini. Cuma 7 tambah 7 gitu. Cuma teman-teman
Yang dibutuhkan adalah pola pikirnya nyampe nggak nih untuk memahami flowchart ini gitu. Diagram alur ya, bahasa Indonesianya ya. Nah, 14 genap atau ganjil. Kita tahu 14 itu genap. Kalau genap berarti ini kasih ini ya, kasih garisnya ya. Genap berarti ke sini ya. Z sama dengan 2X min Y. Kita masukin lagi. Z sama dengan 2X min Y. Tadi udah dibilang bahwa X-nya sama dengan 7. Y-nya sama dengan 14. Berarti 2 kali 7 dikurangi 14. Ya. Oh, sorry. 2X plus 3 ya tadi ya. Berarti 10, sorry. Nah, 7 tambah 3 sama dengan 10, Y-nya sama dengan 10 itu genap, benar, benar ya. 2 kali 7 dikurangi 10, 2 kali 7 itu 14, dikurangi 10, hasilnya adalah 4. Udah bilang tadi padahal gampang banget, tapi ya jangan sampai salah baca soal juga ya. X plus 3, ini udah oke. Jadi dilanjutin, Z-nya sama dengan 4. Z lebih kecil daripada Y, enggak. Z 4 sama Y, Z-nya 4, Y-nya 10, berarti lebih kecil, benar. Berarti ya, masih berlanjut lagi nih ke sini. Nah, kalau Z-nya lebih kecil daripada Y, maka W adalah Z per 2. W adalah Z per 2. 4 per 2 itu sama dengan 2. Set, udah ketemu W-nya sama dengan 2. Oke, ketika W-nya sama dengan 2, W habis dibagi 3 enggak? Tentu aja enggak. Jadi salah. W bilangan prima, betul ya. 2 itu termasuk bilangan prima. 10 habis dibagi W, ini benar. W lebih kecil daripada 7, benar. Jadi ada 3 pernyataan yang benar. 3 benar. Gitu. Jadi jawabannya nanti dicek ya, ada berapa pernyataan yang benar, yaitu ada W bilangan prima, 2 itu bilangan prima, 10 habis dibagi W, dan W lebih kecil daripada 7. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soal berikutnya, ini soal unik banget, bener-bener gak banyak TO ataupun contoh soal bank soal di luar sana yang punya soal dengan bentuk kayak gini, bentuk yang mirip kayak gini. Karena jenisnya sih biasa aja, kayak ada persamaan garis, ada koordinat. Nah, tapi yang sesuai itu kayak apa, yang persis kayak gini, ya hampir nggak ada lah, hampir nggak pernah gitu, ngelihat seperti ini. Tapi tenang aja, ini bukan soal yang susah sebenarnya. Karena unik banget, nanti ada plot twistnya. Apa, soal UTBK sekarang ada plot twistnya juga nggak ya? Jika jarak vertikal titik A menuju garis adalah 2, vertikal A ke garis adalah 2. Jarak vertikal antara titik B ke garis adalah 3. Berapakah rata-rata jarak vertikal antara titik C yang mana 0,-7, D 1,6, dan E 2,8 ke garis P? Oh, berarti ini garis P. Oh, tapi dibilang fungsi Y-nya adalah 3X min 2. Jadi fungsinya tetap yang dicek adalah Y sama dengan 3X min 2. Kita lihat dengan keterangan yang di atas disebutkan bahwa ini jarak vertikal ini kan sejajar sama sumbu Y. Ya. Jadi sebenarnya jarak vertikal ini adalah selisih antara titik yang diketahui dibandingkan dengan titik pada sumbu X-nya di garis tersebut. Jadi sumbu Y-nya berapa? Nah, kita tinggal cek nih. Berarti kalau kayak gini, misal titik B nih, berarti titik di sumbu X-nya adalah Y sama dengan Y-nya adalah 6 dikurangi 3. Kita cek sumbu X-nya, sumbu Y-nya juga. Ini X, ini Y. Karena sumbu Y-nya sama dengan 6, maka Y si garisnya ini adalah 6 dikurangi 3, sama dengan 3 juga ya. Nah, kalau yang ini kan 8 sumbu Y-nya, sumbu X-nya 3. Berarti selisihnya, berarti di sini adalah 8 dikurangi 2, sama dengan
6. Gitu. Kita nggak peduli X-nya ini berapa, berarti ini X-nya adalah 3. Berarti di sini, titik yang di sini adalah 3,6, yang di garis ini, sesuai garis ini adalah, berarti ini 6,3 gitu. Tapi kita perlu nyari itu nggak? Nggak sebenarnya, ini buat ngasih tahu kalian aja. Bahwa sebenarnya yang kita lihat adalah jarak antara sumbu Y di titik A ini terhadap titik di garis yang di titik Y-nya juga, di sumbu Y-nya juga. Oke, berarti gimana caranya? Kita cek, C sama dengan 0,-7. Nah, sedangkan di garis Y sama dengan 3X min 2, berapakah Y ketika X sama dengan 0? Berarti kalau yang huruf C ini ya, berarti Y sama dengan 3 kali 0 dikurangi 2. Y-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang kita cek jarak vertikalnya. Berarti jaraknya adalah antara -7 dan 2. -7 dan 2 itu jaraknya berapa? -7 tambah 2 deh. Karena tambah min 2 ya. Enggak, tambah 2. Pokoknya berarti selisihnya jaraknya berapa? Adalah 5 titik. Oke, plus minus nggak ngaruh, karena ini dimutlakin aja, karena yang kita cari adalah selisih jaraknya. Gitu. Sekarang yang D. Yang D itu, yang dicari adalah tadi berapa? 1,6. Nah, berarti kita cek, ini kan sumbu X-nya adalah 1. Y-nya ketika X-nya sama dengan 1. 3X min 2, 3 kali 1 min 2. 3 kali 1, 3, dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, sekarang jarak vertikalnya adalah mutlak, ini dimutlakin ya tadi, 1 dikurangi 6. Ini 5 juga, ya. Oke, sekarang yang E. E 2,8. Berarti Y sama dengan 3X min 2. Ini X-nya adalah 2. Y sama dengan 3 kali 2 min 2. 3 kali 2 adalah 6, dikurangi 2 adalah 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jaraknya berarti tinggal tadi berapa? Ini 4 dikurangi 8. Itu adalah berapa berarti? 4 juga ya? Oke. Nah, berarti rata-rata yang ditanya kan rata-rata ya. Rata-rata dari semuanya. Rata-rata itu adalah semuanya dijumlah nih. 5 tambah 4 tambah 5 lagi. Per, ada berapa titik tadi? 3. CDE, 5 tambah 4 tambah 5 dibagi 3. Kayaknya ada yang salah deh ini. Sebentar, 1 dikurangi 6, 3 dikurangi 1, 3 kali 2, 6, 6 kurangi 2, 4. Coba. Ini harusnya 2,9 deh. Ya, salah ketik kayaknya tadi. Oh. Ya, 2,9 aja deh. X sama dengan 2, ya jadi 4 kurangi 9. Berarti ini adalah 5. Ya. Ini kita ganti aja 2,9. Nah, ini berarti CDE. E-nya, D-nya 5, C-nya 5, ininya juga 5. 5 tambah 5 tambah 5, bagi 3. Berarti 15 bagi 3, rata-ratanya adalah 5. Jawabannya adalah D. Gitu. Gitu ya. Jadi, untuk mencarinya, tadi yang dicari adalah jarak vertikal. Jadi, kita cek sumbu Y masing-masing. Jadi, yang pertama, yang C, jarak Y-nya adalah min 2, dikurangi 7, jarak min 7 sama min 2 berarti adalah 5. Yang ini jaraknya 5, 1 sama, ini Y-nya sama dengan 1, berarti ininya adalah 5, berarti 6, berarti jaraknya adalah 5. Yang ini jaraknya adalah
yang ini tadi Y-nya sama dengan 4, jaraknya 5 juga. Jadi rata-ratanya adalah 5. Jawabannya adalah D. Nah, itu 2 soal yang beredar di luar sana yang bilang kira-kira begini nih soal yang kemarin keluar di PK ataupun PM untuk SNBT UTBK 2024. Nanti sambil teman-teman bisa komen di bawah dapatnya soal yang tipe kayak apa sih, biar coba Kak Saat hitung, kita bahas sama-sama. Gitu aja dari Kak Saat, sampai ketemu di konten-konten lainnya. Bye-bye.